warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ismaida Kurniawan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai isu khusus aset. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Menengah Keuangan 2. Isu khusus aset. Apa itu isu khusus aset? Dahulu, aset dan kewajiban yang digunakan untuk menghasilkan kemakmuran diakui dalam laporan keuangan dengan harga pokok, dan itu adalah berwujud seperti peralatan. Namun, pergeseran kepada ekonomi berbasis pengetahuan telah menciptakan atau memusatkan perhatian yang lebih pada seluruh kategori aset yang berbeda seperti nama merek dagang dan aset lunak lainnya seperti yang telah disebutkan. Dengan pengecualian tertentu seperti pembelian, nama merek dagang, aset lunak ini tidak diakui dalam laporan keuangan. Kendala utama terkait dengan kesulitan penilaian, ketidakpastian yang melekat pada aset jenis ini, dan potensi kecurangan atas hasilnya. Di sini ada apa yang dimaksud aset tak berwujud. Menurut Buletin Teknik Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 17, yang dimaksud dengan aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Apa saja sih yang termasuk aset tak berwujud itu? Yang pertama di sini ada hak cipta. Contoh pertama aset tidak berwujud adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang terbilang eksklusif. Pasalnya, hak ini diberikan kepada seorang pencipta terhadap hasil karya yang ia buat. Hak ini bisa diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah hak paten. Paten merupakan hak eksklusif atas penemuan di bidang teknologi, misalnya, biasanya penemuan akan dilakukan selama beberapa waktu tertentu, dan juga persetujuan beberapa pihak. Selanjutnya, yang ketiga ada franchise. Franchise juga merupakan salah satu aset tidak berwujud dari suatu perusahaan atau bisnis. Franchise adalah jenis lisensi yang diberikan kepada penerima waralaba. Kapan aset tidak berwujud diakui? Aset tetap tidak berwujud diakui pada saat diperoleh, dengan ketentuan ketika perusahaan atau individu berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa mendatang dari aset yang diperoleh tersebut, dan juga biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Penilaian atau pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari, yang pertama adalah harga beli. Harga beli termaksud biaya masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Kemudian, yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Kemudian ada pelaporan aset tak berwujud. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca pada kolom aktiva dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi. Jadi, dapat dikatakan akuntansi aset tak berwujud adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas harta tak berwujud atau tak terlihat yang memberikan manfaat. Mungkin hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.